Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu wajahmu selalu membayang di pelupuk matanya. Wajahmu selalu membayang di pelupuk matanya. Teman-teman, Sora akan ingatin lagi bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu ya, karena namanya banyak orang juga ya. Dan pastinya kamu bisa nontonin video-video yang lain karena mungkin ada video yang lebih cocok untuk kamu, atau kamu bisa personal reading kalau kamu mau di Instagram Sora @sora_tarot, semua satu pintu aja. Oke? Kita hari ini mau baca tentang dia yang wajahmu selalu terbayang di pelupuk matanya ya. Jadi kayak selalu lihat kamu, selalu keingetan kamu gitu ya. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, di sini terlihat jelas di kartu yang pertama, Sora baru mau nanya, siapa sih orang ini atau bagaimana sih yang dia rasain? Sebenarnya kalau yang Sora udah rasain di sini, terlihat di kartu orang ini itu seperti ada satu perasaan yang dia itu ngerasa satu kehangatan, ngerasa kamu tuh sudah seperti keluarga sendiri, kamu tuh tempat dia merasa nyaman, kamu tempat dia merasa aman, kayak gitu ya. Jadi kamu tuh seperti selalu tempat yang dimanapun, kemanapun atau dengan siapapun, kamu adalah rumah ya. Rumah itu dalam arti rumah bagi jiwanya, rumah bagi pikirannya, rumah bagi hatinya, teman-teman di sini ya, kalau yang Sora lihat. Nah, selain itu, ikatan dengan kamu ini juga adalah sebuah ikatan yang sangat kuat, ikatan yang membuat dia ngerasa nyaman, ikatan yang ngebuat dia ngerasa terkoneksi, ikatan yang ngebuat dia itu ngerasa bisa saling terhubung. Jadi ya, sebenarnya dengan adanya ikatan dengan kamu ini ya, dia itu teringat terus gitu ya. Nah, kenapa sih keingetan kamu terus dan kangen terus gitu ya, mencari-cari kenyamanan, kehangatan itu? Karena ikatan ini adalah sesuatu yang memang mengoneksikan kalian, dan di sini memang ada komitmen. Mungkin sekali ada janji takdir sama-sama, mungkin dia juga pernah ada sesuatu mengatakan bahwa dia tidak meninggalkan kamu, dia akan setia dan sebagainya ya. Selain dari itu ya, meskipun begitu, orang ini bisa saja adalah orang yang telah mengkhianati ya satu janji suci kalian ya, kalau yang Sora lihat di sini. Jadi orang ini adalah orang yang telah mengkhianati janji suci kalian. Di sini ada situasi yang tricky, di sini juga ada situasi dia yang menjadi ego gitu ya, teman-teman, kalau Sora lihat di sini. Jadi ada manipulasi di sini. Jadi sangat mungkin ada kebohongan sebenarnya di dalam ikatan takdir yang sudah pernah dia janjikan sama kamu. Dan tidak sedikit di sini yang kalian itu sudah terikat dalam suatu ikatan pernikahan ya, nggak semua tapi banyak juga gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Orang ini itu banyak menutupi juga perasaannya dan banyak menyimpan rahasia di dalam hatinya ya, kalau yang Sora lihat. Tapi gimana pun juga, hatinya itu kan namanya orang bohong, namanya orang itu nggak jujur, otomatis kan jadinya ada perasaan galau gitu ya, perasaan galau, perasaan ngerasa bersalah, perasaan ngerasa keingetan, teman-teman di sini ya, sehingga hatinya itu terus membisikkan dia tentang yang namanya kalian itu terhubung, sama yang namanya kalian itu terkoneksi. Di sini juga hatinya dia itu terus berceloteh tentang mengingatkan dia soal janji yang pernah dia ucapkan untuk setia, untuk jujur dan sebagainya. Tapi di sisi lain, kartu ini juga menandakan bahwa hatinya dia itu rindu sekali, ingin bisa berkomunikasi sama kamu, pingin ngobrol sama kamu ya, pingin diskusi sama kamu. Itu kalau yang Sora lihat ya.
Situasi hubungan ini pada saat ini memang banyak didominasi tentang masalah finansial ya. Jadi mungkin banget ya orang ini itu lagi fokus ke masalah finansial dan di satu sisi ada sisi dia yang sebenarnya itu masih suka bebas, masih suka sesuka-sukanya dia, masih suka gimana ya? Belum begitu bertanggung jawab kayak gitu ya teman-teman kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan banyak yang masih fokus banget sama bisnis dia sendiri. Nah, selain itu teman-teman, di sini juga ada situasi memang sangat-sangat dia tertekan terhadap keadaan ekonomi yang mungkin kurang baik ya. Kalau Sora di sini ada keadaan yang ekonomi ini yang memang sepertinya dia itu mentok gitu ya. Di sini ada mungkin ada yang dalam tanda kutip bangkrut atau menuju ke arah bangkrut. Terus habis itu di sini juga ada yang seperti terperangkap, nggak bisa bergerak banyak karena mungkin ada anggota keluarga yang secara ekonomi harus dibiayai, ada yang sakit-sakitan, entah dirinya sendiri, entah keluarganya dan sebagainya. Dan itu seperti sesuatu yang dia susah sekali keluar dari situasi ekonomi atau sesuatu situasi keuangan yang bikin depresi ini. Sebenarnya seperti itu kira-kira ya kalau yang Sora lihat. Nah, kita lihat juga kamu berdealing dengan siapa. Kamu berdealing dengan orang yang akhirnya banyak konflik ya. Dia orang ini suka banget debat gitu ya. Sebenarnya pekerja keras, tapi orang ini juga sangat pinter yang namanya berdebat ya. Sehingga terjadilah konflik-konflik berulang di dalam hubungan kalian ya. Ada konflik-konflik yang kalau Sora lihat. Dan orang ini kalian ngerasa bahwa di sini banyak yang akhirnya ada konflik ini. Salah satunya, tidak semua ya. Salah satunya adalah memang banyak dari dia yang membuat konflik dalam hubungan ini gitu ya. Jadi banyak masalah gitu ya teman-teman kalau Sora di sini. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang berdivine maskulin ya. Orang ini tuh sebenarnya orang yang banyak memberikan tekanan sama kamu. Mungkin di sini juga banyak memberikan rasa luka sama kamu, baik secara fisik ataupun secara perasaan ya. Fisik sih nggak begitu banyak, tapi di sini mungkin ada yang KDRT gitu ya teman-teman. Divine maskulin yang dia itu stres. Jadi kalau dia stres, jadi sangat mungkin banget ya kamu menjadi sarana pelampiasan kekesalan dia gitu ya, mungkin jadinya orangnya stres gitu ya. Dan di sini juga memang ada situasi orang ketiga ya. Di sini mungkin sekali ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu tentang orang ketiga gitu ya. Orang ketiga ini bisa saja memang lawan jenis lain atau memang ada hal lain yang harus dia utamakan ya. Kita lihat pada saat ini bagaimana hubungan kamu ya. Teman-teman, sebenarnya di sini masih ada hubungan di mana dia suka kamu, kamu suka dia. Sebenarnya kalian itu masih ada perasaan saling sayang. Kalau Sora lihat, terlepas dari situasi apapun, sebenarnya masih ada situasi kalian itu saling menyayangi, masih ada saling suka, masih ada satu ketertarikan. Dan sebenarnya sama-sama memang kepingin untuk sebenarnya bisa ketemu. Ya, di sini ada satu kerinduan untuk adanya suatu pertemuan. Jadi terlepas apapun situasinya, sebenarnya masih saya sangat suka gitu ya. Dan di sini juga merindukan sebuah pertemuan. Oke, untuk bisa masuk ke dalam babak baru gitu ya. Jadi kayak di sini ada harapan kamu dia bisa berubah dan hubungan ini bisa berubah ke arah yang lebih baik gitu ya. Ada proses growing di sana, ada proses pembaharuan di sana, ada proses transformasi di sana karena sebenarnya kamu pun masih sayang. Di sini juga sangat mungkin dia ingin ada pembaharuan karena dia masih sayang sama kamu, teman-teman. Kenapa? Karena di sini memang ada situasi yang penuh dengan frustasi ya, pingin keluar dari situasi frustasi di mana begitu banyak ketakutan, begitu banyak ego ya. Mungkin kamu berdiri dengan orang yang ego, tapi di satu sisi juga ada dari kalian yang mungkin punya satu rasa kecemburuan. Jadi masing-masing juga ada kekurangan masing-masing lah yang kalau Sora lihat. Dan di sini masih ada keinginan untuk terkoneksi kembali.
ya. Kalian itu kayak masih ada kepinginan di satu sisi untuk komitmen ini bisa dilanjutkan atau masuk ke dalam tahap yang lebih lanjut ya. Kalau yang sudah menikah berarti tetap dipertahankan pernikahannya, tapi kalau memang yang belum pingin ke arah sana gitu loh ya. Walaupun di sini memang ada satu perasaan ketakutan, nggak yakin gitu ya, apakah ini memang masih bisa. Kenapa sih dia selalu ingat kamu di pelupuk mata ya teman-teman? Satu, orang ini tuh masih punya hasrat yang sangat kuat sama kamu, ya. Jadi di sini memang ada chemistry yang sangat kuat, ya. Dan sebenarnya ada energi tarik menarik. Makanya kenapa dia kepikiran kamu terus. Nah, tadi saya udah bilang, di sini juga ada energi dia merindukan untuk bisa bicara, ngobrol lagi sama kamu. Di sini juga sangat mungkin banget dia itu berharap ya masih bisa ketemu kamu, ngobrol dan sebagainya. Tuh. Karena ternyata orang ini itu selalu kepikiran kamu, ya. Hatinya yang membara, yang masih punya cinta dan sayang sama kamu. Akhirnya apa? Kepikiran kamu, dan di sini juga ada energi daripada dia itu jadinya kepikiran, campuran antara ngerasa bersalah, ngerasa kangen, adanya gairah di sana gitu ya. Dan orang ini tuh mengalami kepikiran kamu terus gitu ya. Terus habis itu mikirin kamu terus, keingetan terus, terbayang-bayang kamu terus. Ini bukan sesuatu yang sekali dua kali, tapi di sini adalah situasi yang berulang. Artinya apa? Ada sesuatu yang dia ngerasa kayak aku terus-terusan dihantam kenyataan kalau hasrat aku sangat kuat, kalau aku itu masih mikirin kamu, kalau aku itu pingin ketemu sama kamu, pingin bicara sama kamu, ya. Dan di sini ada yang hasratnya juga hasrat secara gairah fisik, itu juga ada, bukan cuma gairah perasaan ya teman-teman. Nah, dan itu semakin lama perasaan itu semakin growing. Artinya apa? Semakin hari semakin kuatlah dia kepikiran kamu, terbayang-bayang terus gitu ya. Dan itu tidak bisa dia hempas ya. Jadi meskipun dia sudah mencoba untuk menghempas perasaan itu, nyatanya selalu masih terbayang-bayang gitu ya. Selain itu di sini memang ada energi dari kenyataan dia itu kehilangan orang yang kayak selalu merhatiin dia, orang yang selalu memberikan kasih sayang sama dia, perhatian sama dia. Kalau saudara di sini kamu tuh banyak romantis dan manjain dia gitu ya teman-teman. Dan kamu selalu stay the same untuk dia, artinya kamu tuh tidak berubah-ubah, kamu selalu seperti itu ke dia. Dan apa yang terjadi itu banyak berefek sama ketidakstabilannya dia gitu. Jadi apa yang sedang terjadi di sini, ada ketidakstabilan sebenarnya ketika nggak ada kamu ya. Di sini ada ketidakstabilan ketika tidak ada kamu ya. Dan kenangan tentang apa yang sudah terjadi ya, dia merasa menyesal, ngerasa bersalah, udah lukain kamu, udah mungkin tidak bertanggung jawab. Di sini ada orang ketiga kayak gitu ya teman-teman, bercampur dengan memori kenangan dia kangen sama kamu, itu terus bercampur aduk. Karena ternyata memang di sini ada ikatan jiwa, ikatan secara perasaan dan ikatan jiwa inilah yang membuat kalian terhubung dan terkoneksi ya. Dan semakin hari, semakin ikatan ini jelas, kuat, terhubung, ya. Terlihat dengan jelas di dalam pikirannya dia, ya. Terlihat dengan jelas koneksinya, gitu ya. Jadi, kalau sekarang dia ngerasa nggak tenang, kamu pun mungkin ngerasa nggak tenang. Ketika dia kangen, kamu pun kangen. Kita coba lihat apa yang sebenarnya batinnya ingin sampaikan, ya. Dengan situasi ini, apa yang sebenarnya dia rasain. Banyak sekali lagu-lagu yang tidak sengaja atau dengan sengaja dia dengarkan itu mengingatkan dia soal kamu, mengingatkan koneksi kalian. Ada satu lagu, mungkin lagu kesukaan kamu, lagu kesukaan dia, lagu tema kalian gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang misalnya contoh ya, lagi di jalan, lagi ke pusat perbelanjaan, lagi ke kafe, lagi kemana, tiba-tiba dengar lagu sesuatu. Oh, tiba-tiba kok dengar lagu ini ya gitu ya, yang nggak direncanain gitu ya, tiba-tiba muncul di beranda YouTube lagunya kayak gitu ya. Dan itu menjadi salah satu memang jembatan untuk kalian saling berkomunikasi dan mengingatkan telepati itu. Tuh kan, ada perasaan dia ngerasa bersalah karena dia tidak bisa menepati janjinya dia. Di sini kan ada pengkhianatan hati, ada
pembelotan hati, walaupun dengan alasan untuk seksualitas lah, bla 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 bla, apapun itu ada pembelotan hati, ya. Dan dia itu akhirnya sekarang mau datang ke kamu tuh kayak maju mundur, ya. Dia itu kayak pingin berjalan kembali ke arah kamu, tapi dia tuh kayak belum siap, tidak berani untuk melangkah kalau Sora lihat, ya. Karena ada energi ketakutan, energi kekhawatiran, energi menyadari kalau aku tuh sudah tidak menepati janji aku sama kamu, ya. Jadi yang terjadi adalah dia membayang-bayangkan kamu terus gitu ya. Jadi foto-foto kamu itu masih diliatin, mungkin juga stalking kamu, ya. Jadi energi koneksinya ini terasa kuat, tapi dia yang nahan-nahan diri, ya, karena campuran perasaan-perasaan tadi. Dan ada satu pertanyaan di dalam batinnya yang dia mungkin juga belum bisa menjawabnya, karena di sini dia pun tidak yakin sama dirinya sendiri. Apakah aku cukup layak untuk kamu? Apakah aku cukup baik bisa menjadi pendamping kamu gitu ya? Karena apa yang telah luka yang dia berikan, dia menyadari dia memberikan banyak rasa sakit ya. Oke, dan itu juga di sini ada energi dia tahu dia telah melukai kamu. Jadi di sisi lain di dalam diri dia berpikir kayak harusnya kamu bisa lebih bahagia, dan mungkin kamu bisa lebih bahagia tanpa aku. Keberadaan kamu di dalam hidup orang ini itu sangat-sangat berefek besar, ya, dari cara berpikirnya dia, dari kebiasaannya dia, dari hatinya dia, dari kesehatan mentalnya dia, mungkin juga keadaannya dia secara fisik maupun secara mental gitu ya, ataupun bahkan keadaan kerjaannya. Ya, sebentar. Oke, kita lanjutin ya. Jadi, gak ada kamu itu hidupnya itu terefek sangat-sangat besar ya, teman-teman, kalau Sora lihat di sini. Dan dia itu masih kepikiran kamu, tergila-gila sama kamu. Dia masih tiap kali ingat kamu sesak napas ya, karena campuran kangen dan campuran ngerasa bersalah. Tidak ada yang bisa menggantikan Sora, tapi dia udah ada yang baru gitu ya. Nah, meskipun dia sudah ada yang baru ya, kamu itu nggak bisa digantiin ya. Jadi di sini ada energi tidak bisa tergantikan. Oke. Di sini juga ada energi di mana kalau yang Sora lihat ya, dia itu pingin berharap memperbaiki situasi suatu hari nanti, walaupun mungkin bukan sekarang. Kenapa sih bukan sekarang? Ya tadi Sora udah bilang, orang ini bisa saja belum siap, orang ini bisa saja masih ada ketakutan. Nah, dan orang ini juga sedang menjalankan karma konsekuensi atas apa yang dia lakukan gitu ya. Jadi memang dia itu masih dalam proses gitu ya, menjalankan itu semua. Dan kalau yang Sora lihat di sini ada energi dari orang ini itu pingin fokus dulu menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Kalau Sora di sini memang ya ada satu proses di mana dia itu sedang mengalami apa yang harus dia selesaikan, ada yang sedang dia fokusin gitu ya. Karena di sini memang ada energi di mana dia sadar dia itu harus berevolusi jadi lebih baik. Jadi di sini memang ada usaha untuk memperbaiki diri, untuk menghealing inner child gitu ya. Jadi gini, orang yang mungkin sekali pernah mengkhianati dan sebagainya adalah seseorang yang pernah kekurangan gitu ya. Jadi mungkin banget kayak karena pernah kekurangan akhirnya mencari gitu ya, jadinya dalam tanda kutip serakah gitu ya, karena takut kehilangan. Abis itu dulu pernah nggak dapet gitu ya, itu sangat mungkin, kan kita nggak tahu masa lalunya, mungkin pernah ditolak orang, pernah direndahkan orang dan sebagainya. Dan di sini dia itu masih mengatur langkah kalau mau ke kamu. Jadi kayak dia nggak mau melangkah tapi tanpa sebuah perencanaan ya. Jadi apa yang dia lakukan sekarang adalah dia stalking kamu, dia mantau kamu gitu ya. Dia lihat juga situasi dan keadaan gitu ya, kapan yang tepat untuk masuk, bagaimana harus menyikapi lagi hubungan sama kamu, kayak gitu loh kira-kira teman-teman ya. Jadi bukan nggak mau, tapi lebih menyadari bahwa diri
itu masih butuh diproses ya. Dan kalau sekarang situasi dia belum stabil juga, masalah-malah dia banyak yang belum selesai, malah menjadi suatu resiko ketika dia berjalan untuk bergerak lagi. Kesannya nanti kalau nggak bisa lancar, kamu hanya dijadikan suatu pilihan. Kita lihat ya, apa mungkin ke depan kalian bisa sama-sama. Ada energi mountain, a letter, dan garden. Teman-teman, memang di sini kalau Sora lihat memang harus melewati gunungan masalah dulu ya. Ketika gunungan masalah ini sudah selesai ya, baru akan ada komunikasi untuk sebuah pertemuan. Kalau memang yang Sora lihat di sini, ada nggak potensinya kalian tuh sebenarnya masih bisa lanjut? Sebenarnya ada gitu ya. Cuman memang masalah yang menghadang ini bukan masalah yang juga gampang. Selain itu juga memang harus diperbaiki masalah komunikasi ya, teman-teman. Jadi kalau Sora lihat, orang ini akan datang ke kamu gitu ya, ketika dia yakin dia sudah punya keyakinan penuh, dan di sini dia juga tahu bahwa dia sudah melewati. Karena gini, kalau dia mau komitmen juga sama kamu kan bukan sesuatu harus ada perbaikan gitu loh kalau datang ya. Dan dia itu masih secara emosi itu dia masih berusaha untuk menetralkan emosinya dia, masih berusaha untuk menetralkan pikirannya dia gitu ya, teman-teman. Nah, dan salah satunya adalah memang menyelesaikan dengan pihak ketiga. Jadi gini, ketika dia datang secara penuh, dia sudah siap untuk penuh untuk kamu, teman-teman ya. Karena kalau yang Sora lihat di sini, dia menyadari dia harus fokus dulu sama dirinya, selesai dengan orang ketiganya baru bisa datang ke kamu ya. Terus Sora, aku mesti gimana? Oke, kamu harus gimana? Yang pertama adalah, teman-teman, di sini jalankan dengan hati yang terbuka, gitu ya. Jadi lebih kepada energi, bukannya pasrah nggak berusaha ya, tapi lebih kepada energi ikhlas ya. Jadikan proses relationship ini banyaknya suatu pembelajaran. Kalau memang kalian masih bisa sama-sama, pasrahkanlah bahwa kamu siap untuk ke proses yang berikutnya. Jadi jangan punya satu energi obsesi adiksi berlebihan. Jadi biarkan ya semua berproses dengan energi yang semestinya gitu ya, teman-teman ya. Jadi jangan cuma dikunciin buat dia aja gitu ya, teman-teman. Apalagi untuk kalian yang masih single gitu ya, kalian masih bisa tetap mengeksplor untuk orang lain lagi gitu ya. Terus kalau untuk yang udah berkeluarga, coba kamu bisa lebih untuk kayak ambil satu waktu gitu ya, untuk lebih bisa mengontrol hati kamu. Mulailah bikin perencanaan ya. Misalnya kalau sama dia gimana, kalau misalnya nggak mau sama dia, misalnya mau udahan harus gimana gitu. Jadi mulailah mempersiapkan segala plan segala macam untuk diri kamu sendiri. Jadi nggak bergantung hanya sama dia. Kalau Sora lihat di sini, karena di sini ada satu mountain yang besar, ketika dia datang ke kamu juga bukan waktu yang cepat, karena memang ada yang harus karena udah terlalu rumit, yang diselesain kan juga butuh waktu gitu ya. Sama ketika kamu sudah punya headset ya, paling sering headset yang ada talinya itu kan mumet-mumet tuh. Nah, kadang kita gergetan kan, pengen cepet-cepet gitu. Nggak bisa, justru kalau semakin cepet-cepet makin dia nyangkut kan. Butuh waktu, butuh tenang, satu-satu diurai gitu ya. Jadi kira-kira itu yang akan jadi proses perjalanan hubungan ini ya. Kalau memang kamu punya satu keyakinan, intuisi kamu juga tahu dia akan datang, ya silakan monggo ditunggu gitu ya. Tapi bukan berarti kamu akan jadi obsesi berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik ya gitu kira-kira ya. Jadi Sora nggak akan sebut kapan karena memang masih proses gitu ya. Kita coba lihat di sini ya, astrologinya yang terungkap. Aquarius, Gemini, Leo, Sagittarius, Taurus, Gemini, Leo, Scorpio, Libra. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba sekarang ke alfabet yang terungkap. Teman-teman yang kepingin personal reading, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Kamu di sana juga bisa personal reading. Abis itu kamu juga di sana bisa beli kartu kayak gitu ya. Mau daftar buat belajar juga bisa, silahkan ya. Oke. Tiket lagi kita ambil. AOF, DM, FL,
Yang masih menjadi rahasia UNG MGX BICQ 123 paus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.